Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Nindya Himanda dari kelas 87. Di sini saya akan resensi buku yang berjudul Rintik Terakhir. Identitas dari buku ini adalah judul Rintik Terakhir, pengarang Sri Puji Hartini, penerbit Squad X Akad, tahun terbit 2024, ISBN 9786230972201. Jumlah halaman dari buku ini adalah 363. Cerita ini mengisahkan seseorang yang mempunyai penyakit dissociative identity disorder atau DID yang mempunyai arti kepribadian ganda. Penyakit ini bisa merubah kepribadian seseorang. Dalam 3 tahun belakangan ini, kepribadian yang bernama Aru Talasembagi atau yang biasa dipanggil Aru tidak hilang-hilang dari tubuh seorang lelaki yang bernama Karang Samudra atau yang biasa dipanggil Karang. Dikarenakan kepribadian yang bernama Aru tidak hilang-hilang dari tubuh Karang, selama itu juga Aru disiksa oleh neneknya sendiri dikarenakan tubuh seorang Karang diambil oleh Aru selama 3 tahun ini. Sebelumnya tidak pernah selama ini jika ada yang mengambil tubuh Karang menjadi kepribadian yang lain. Setelah Aru mendapat siksaan dari neneknya sendiri selama 3 tahun ini, akhirnya Aru berubah juga, tetapi yang kembali bukanlah Karang, melainkan kepribadiannya yang lain, yaitu Aga Sebasta atau yang biasa dipanggil Aga. Kedatangan Aga ini membuat semua menjadi senang, karena kedatangan Aga ini menjadi pertanda Karang akan segera muncul dari tubuhnya sendiri setelah tidur yang cukup lama di dalam tubuhnya sendiri. Launa Felicia Damaris, yang biasa dipanggil Launa, kekasih hatinya Karang. Setelah Launa tahu jika Aga kembali, Launa menjadi sangat senang karena selama Aga atau Karang tidak ada, dia selalu dijauhkan oleh Aru. Padahal Launa adalah seseorang wanita yang sangat dicintai oleh kepribadian Karang yang lain selain Aru Tala. Setelah Aga keluar, dia menemui seseorang gadis yang sangat dicintai oleh Aru, yang biasa dipanggil oleh Aru gadis permen kapas yang mempunyai nama yaitu Rahayu Utari. Aga menemui Tari untuk membicarakan janji yang dahulu kepada Tari. Setelah Aga menemui Tari, keesokan yang kita tunggu-tunggu yaitu Karang Samudra akhirnya kembali dari tidur lamanya itu. Launa yang mengetahui Karang sudah kembali, ia langsung buru-buru ingin ke rumah Karang untuk menemui kekasihnya tersebut. Setelah beberapa hari, Karang kembali, ia menemukan kepribadian baru, yaitu Inaya Putri Laksita. Ia adalah kepribadian satu-satunya Karang yang perempuan. Tetapi kehadiran kepribadian baru ini menjadi semuanya menjadi sedih. Kehadiran Inaya tidak cukup lama. Inaya berada di tubuh Karang hanya sehari saja. Setelah masalah kepribadian ini, akhirnya Karang memutuskan untuk menikah dengan Launa. Tetapi keputusannya ini dilarang oleh orang tua Launa karena orang tua Launa tidak mau Launa disakiti lagi jika kepribadian yang bernama Aru muncul lagi. Setelah masalah yang cukup banyak, akhirnya Karang mendapatkan restu dari orang tua Launa dan akhirnya mereka bahagia. Tetapi kebahagiaan itu hanyalah bentar. Launa yang mengalami kecelakaan dan akhirnya dia meninggalkan Karang seorang diri. Kelebihan dari buku ini adalah sampul buku yang menarik dan menggunakan bahasa yang gampang dimengerti. Kekurangan dari buku ini adalah banyaknya konflik yang terjadi dalam cerita ini. Menurut saya, cerita ini sangat bagus untuk dibaca oleh remaja saat ini. Cerita ini mengajarkan untuk kita harus menghadapi semua masalah yang berdatangan dalam hidup ini, dan kita harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.